Oke, halo semua. Semangat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Termodinamika Teknik. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Filian Arbiani. Kali ini kita akan membahas tentang topik kedua, masih tentang hukum pertama termodinamika. Tetapi kali ini secara khusus kita akan membahas persamaan energi balance yang di ruas kanan, yaitu kalian masih ingat semua yang ada di ruas kanan adalah delta E system. Oke, kita mulai ya. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini dan kita review sedikit. Sekali lagi saya ulang-ulang agar Anda selalu ingat dan makin paham tentang jenis-jenis energi yang kita pelajari, baik yang ada dalam sistem maupun yang transfer E-in dan E-out. Masih ingat dengan pelajaran sebelumnya bahwa energy balance menyatakan bahwa total perubahan energi dalam sistem adalah sama dengan selisih antara total energi yang masuk dikurangi dengan total energi yang keluar. Sehingga kalau dituliskan dalam persamaan, persamaannya menjadi E-in minus E-out sama dengan delta E system. Pada pembahasan kali ini, kita akan secara khusus membahas yang di ruas kanan ini, yaitu tentang delta E system. Nah, kita review sedikit pembelajaran kita sebelumnya bahwa E system tidak lain tidak bukan adalah energi yang terkandung di dalam sebuah sistem. Energi yang terkandung dalam sebuah sistem ada dua, yaitu makro. Artinya apa kalau makro? Artinya adalah energi ini melihatnya dari keseluruhan sistem. Jadi misalkan kita analogikan sistemnya adalah kamar kita atau ruang belajar kita misalkan. Nah, kalau kita melihat energi dalam sistem kamar kita atau ruang belajar kita secara makro, berarti kita melihatnya andaikan kamar kita itu bergerak. Misalkan bergeraknya naik turun. Di situ ada perubahan ketinggian yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Maka dia tidak lain tidak bukan adalah energi makro yang energi potensial EP ini. Kemudian kalau kita juga melihatnya secara makro, secara keseluruhan sistem kita yang tadi adalah ruang belajar atau kamar kita. Kalau kita melihat kamar kita atau ruang belajar kita seandainya bergerak maju mundur atau geser ke samping kanan kiri, yang sering disebut dengan semuanya itu pergerakan translasi, artinya apa? Artinya kamar kita mengalami perubahan kecepatan di situ. Nah, kalau perubahan kecepatan, tidak lain tidak bukan adalah energi kinetik. Nah, jadi energi potensial dan energi kinetik ini adalah energi yang ada dalam kamar kita atau ruang belajar kita atau dalam sistem kita, melihatnya itu secara makro, secara keseluruhan. Nah, temannya makro adalah mikro. Artinya apa? Artinya kita melihat energi dalam sistem kita itu tidak secara keseluruhan, tapi kita melihat ada penyusun apa di dalam sistem tersebut. Kita analogikan, misalkan lagi-lagi sistemnya adalah kamar atau ruang belajar kita. Maka kalau energi mikro itu kita melihatnya di dalam kamar atau ruang belajar kita itu ada elemen apa saja di situ. Misalkan ada buku, ada meja, ada kursi, ada laptop, ada kita juga di situ. Nah, di situ yang menyebabkan perubahan energi mikro adalah apabila masing-masing komponen, masing-masing elemen, masing-masing molekul penyusun sistem tersebut mengalami perubahan. Dia akan menyebabkan yang namanya perubahan energi dalam sistem, tapi secara mikro, karena melihatnya adalah si komponen penyusun molekul sistem tersebut. Nah, untuk energi yang mikro ini kita mengenal dengan disebutan internal energi, lambangnya U.
pada topik dan video sebelumnya kita juga sudah belajar internal energi itu ada 4 macam ya, ada sensible, latent, chemical, dan nuklir. Kalau Anda lupa, Anda boleh kembali menonton video tentang detail dari internal energi. Oke, so itu sedikit review tentang delta E system. Mengapa ini penting? Karena kali ini kita akan menurunkan nih delta E system yang ada di ruas kanan dari energy balance itu kalau diturunkan atau dijabarkan terdiri dari apa saja ya? Well, karena kita tadi sudah mereview, maka delta E system ini tidak lain tidak bukan, dia akan terdiri dari yang pertama delta energi internal, delta U, delta energi kinetik, delta EK, dan delta energi potensial atau delta EP atau delta PE. Nah, nggak heran ya? Ya cuma ini saja, karena tadi kita sudah mereview, ya inilah energi dalam sistem. Kemudian, selain energi dalam sistem ini perubahannya tidak lain tidak bukan dari perubahan energi mikro dan makronya, kita juga bisa melihat bahwa suatu sistem itu mengalami perubahan dari sebuah proses ya, dari kondisi 1 ke kondisi 2. Karena dia mengalami proses, Anda masih ingat di pelajaran sebelumnya kita pernah belajar kondisi 1, kondisi 2 itu sering kita sebut dengan state. Maka delta S system itu tidak hanya sama dengan delta U, delta EK, dan delta EP, tapi delta S system itu juga sama dengan selisih antara energi final sistem itu dikurangi dengan energi inisialnya. Jadi ini maksudnya adalah sistem itu mengalami perubahan dari state inisialnya, kondisi inisial, ke kondisi finalnya. Ya ibaratnya kalau tadi misalkan ya, kita cerita ini adalah saldo rekening kita gitu ya, delta E system ini. Maka kita bisa tulis di sini sebenarnya kondisi awal bulan saldonya berapa, jumlah uangnya berapa, kondisi di akhir bulan uangnya berapa, nah itu selisihnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini state. Nah, untuk memudahkan kita menuliskan dalam persamaan, seringkali untuk state final ini disebut dengan E2, E inisial ini disebut dengan state 1. Ya, jadi 21 ini bukan menunjukkan inlet outlet ya, bukan ya, sekali lagi ya. 1 dan 2 ini di ruas kanan ya, delta S system ini. Satunya menunjukkan state 1, jadi kondisi inisial dari sistem ini, awal mulanya. Duanya menunjukkan state 2, yaitu kondisi akhir, final state dari sistem ini. Nah, kalau begitu, kalau kita jabarkan, ruas kanan delta S system ini bisa sama dengan delta U plus delta EK plus delta EP atau sama dengan E2 min E1. Nah, sekarang kalau kita mau jabarkan delta U, delta EK, dan delta EP, kita bisa mengkombinasikannya dengan definisi ini yang di sebelah kanan, yaitu energi final kurangi inisial atau E2 min E1. Nah, kalau kita pecah, kita jabarkan menjadi delta U-nya berarti adalah selisih final state-nya U, jadi state keduanya U, dengan U di state 1. Begitupun yang EK, jadi EK di state 2 dikurangi EK di state 1, ditambah dengan delta EP-nya, berarti EP di final state dikurangi EP di initial state. Nah, begini cara mengcombine-nya. Jadi, untuk delta S system, deltanya ini selisih antara kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Nah, masing-masing dijabarkan untuk internal energi, kondisi akhir dikurangi kondisi awal, lalu energi kinetik, kondisi akhir dikurangi kondisi awal, energi potensial, kondisi akhir kurangi energi potensial di kondisi awal, gitu. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kalau kita jabarkan lagi, karena untuk U sendiri, internal energi, ini datanya bisa kita dapatkan dari tabel properti yang ada di e-books di Appendix A. Nah, Anda bisa cek nanti di e-books Appendix A, di situ ada tabel U, internal energi. Tetapi kalau Anda cermati, U yang ada di tabel itu U-nya huruf kecil. Jadi satuan spesifik internal energi, yaitu satuannya kilojoule per
kilogram. Nah, sehingga sampai sini kalau kita menjabarkan persamaan ini, kita nggak bisa nih langsung masukkan data dari tabel properti ke dalam nilai U ini. Kenapa? Karena U-nya di sini huruf besar. Nah, maka kita perlu jabarkan lagi, yaitu U-nya jadikan huruf kecil. Maka kalau U-nya dijadikan huruf kecil, maka dia harus dikalikan dengan massa. Nah, maka penjabaran kita untuk ruas kanan dari sisi internal energi delta U, kalau dijabarkan U2 min U1 dijabarkan lagi menjadi U kecil 2 dikurangi U kecil 1 dikalikan dengan massa. Nah, kalau energi kinetik mudah ya, masih ingat ya dengan persamaan energi kinetik yaitu setengah massa dikalikan kecepatan kuadratnya di kondisi state 2 dikurangi kondisi state 1. Begitupun yang energi potensial mudah sekali, yaitu massa dikalikan gaya gravitasi bumi dikali dengan selisih ketinggiannya. Di kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Jadi sekali lagi, ini adalah akhir dari penjabaran kita di ruas kanan. Jadi sekali lagi, ingat ya, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita bicara delta U, delta EK, dan delta EP itu bukan ada di ruas kiri. Ya, jadi kalau Anda perhatikan nanti ke depannya ya, Anda bisa teliti. Kalau kita bicara internal energi kinetik, dan energi potensial itu bukan di ruas kanan. Dia bukan energi transfer in atau out, tapi dia adalah energi dalam sistem. Maka ada di ruas, dia bukan di ruas kiri, dia ada di ruas kanan. Ya, karena dia adalah delta E sistem di sini. Oke, sekali lagi ya, diingat-ingat ya, ini penting sekali. Yang sekarang kita bahas adalah baru yang di ruas kanan, yaitu delta E sistem, perubahan energi dalam sistem. Kalau analoginya tadi saldo rekening kita gitu ya, itu kalau dijabarkan seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana kalau misalkan bentuknya laju. Nah, kalau ini kan Anda tahu ya, ini bentuknya adalah satuan energi, yaitu Joule. Nah, kita beralih ke slide berikutnya. Oke, ini tadi kalau satuannya yang di atas ini adalah kalau satuannya energi, Joule. Nah, sekarang bagaimana kalau satuannya adalah laju? Nah, kalau laju berarti ruas kirinya E-nya itu ada dotnya, E dot in, E dot out. Maka ruas kanannya seperti yang kita pelajari sebelumnya, ini bukan delta E dot ya, bukan ya. Saya tuliskan nih bolak-balik saya ingatkan supaya Anda nggak keliru ya. Jadi ruas kanannya kalau ruas kirinya E dot in min E dot out, ruas kanannya bukan delta E dot sistem ya, bukan begini ya, kasih dot gitu bukan ya. Ini keliru ya. Oke. Yang benar adalah DE per DT. Nah, karena delta E sistem ini adalah delta U ditambah delta EK dan juga delta EP, maka kalau ruas kanannya berubah menjadi DE per DT, maka nanti delta U-nya juga berubah jadi DU per DT. Delta EK-nya juga berubah jadi DEK per DT, dan ini juga DEP per DT. Nah, ini dia. Oke, sama. Jadi DE per DT. Jadi semuanya didiferensialkan atau diturunkan terhadap waktu. Nah, kalau masih ingat juga sebenarnya diferensial ini adalah energi persatuan waktu ya. Jadi kalau yang di ruas kiri E dot itu kan E in per delta T, E dot satu E out per delta T. Nah, ruas kanannya DE sistem per DT ini kan dari delta E sistem per delta T. Maka hubungannya ini juga kalau kalau ruas kanannya delta E per delta T, maka nanti di sini Anda sudah bisa tebak DU per DT berarti jadi delta U per delta T. DEK per DT jadi delta EK per delta T. DEP per DT juga jadi delta EP per delta T. Nah, ini. Oke. Nah, kalau kita bicara delta, maka tidak lain tidak bukan, U-nya ini adalah selisih yang tadi. Definisi awal, final dikurangi inisial. Gitu. Maka di sini U2, pembilangnya U2 min U1, penyebutnya delta T. EK-nya jadi EK2 min EK1 per delta T. Energi potensialnya juga energi potensial final dikurangi energi potensial awal per delta T. Jadi ini mirip ya sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan hanya U2 min U1, EK2 min EK1, EP2 min EP1. Kenapa? Karena dia delta E system, satuannya kilojoule.
Kalau yang di sini satuannya kilojoule per second, persatuan waktu kilowatt, maka semuanya ruas kanannya juga dibagi dengan persatuan waktu, delta T. Kemudian kalau kita jabarkan lagi nih, ya, ini kan sekali lagi internal energi yang akan kita dapatkan datanya di tabel properti itu satuannya kilojoule per kilogram. Maka lagi-lagi ini kalau kita jabarkan, kita pecah nanti dikalikan dengan massa. Nah, seperti ini ya. Jadi U2 min U1-nya dipecah jadi massa dikalikan U2 kecil dikurangi U1 kecil ya, spesifik internal energi ini. Kemudian EK-nya juga dijabarkan jadi setengah mv kuadrat, EP-nya juga mg delta ketinggian. Nah, per delta T. Nah, kalau kita perhatikan lagi, di sini ada massa ya di depan. Massa dibagi persatuan waktu, ini kalau dituliskan persamaannya atau satuannya, massa satuannya kilogram, delta T satuannya per second. Berarti massa dibagi persatuan waktu, inilah nanti yang sering disebut dengan laju aliran massa. Nah, ini saya tuliskan di sini ya. Kalau bahasa Indonesianya ini disebut dengan laju aliran massa. Bahasa Inggrisnya disebut dengan mass flow rate. Nah, ini dia. Lambangnya apa? Lambangnya adalah M dot. Nah, jadi hampir sama ya dengan ini energi ya. Energi kalau dibagi delta T juga ya depannya E kasih dot. Ini juga sama. Massa dibagi delta T ya jadi dot, M dot. Nah, disebutnya dengan laju aliran massa atau mass flow rate. Ini juga sama, ini juga jadi M dot, yang kinetik juga yang potensial. Nah, kalau kita lihat berarti sekarang kita teliti ya satuannya ya. Apakah ini semua kalau kita jumlahkan satuannya menjadi kilowatt. Nah, karena ingat ya di pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa satuannya harus homogen nih. Oleh karena itu ketika kita menghitung nanti masuk dalam perhitungan ya, memasukkan angka-angkanya kita masih teliti nih. Benar nggak ya satuannya? Apakah jadi kilojoule per second? Atau jadi kilojoule saja, atau bahkan nggak ada kilonya. Nah, kita lihat ya. Kita cermati satu-satu mulai dari satuan M dot. M dot tadi karena dia adalah massa dibagi satuan waktu, maka satuannya kilogram per second. Untuk internal energi, spesifik internal energi, Anda boleh cek di tabel properti Appendix A, itu satuannya adalah kilojoule per kilogram. Nah, bagaimana dengan kecepatan ya, kinetik di sini? Kalau M dot-nya kan sama, satuannya kilogram per second kalau ini ya. Nah, kalau kecepatan kan satuannya meter per second. Kalau dikuadratkan itu jadi meter kuadrat per second kuadrat. Nah, meter kuadrat per second kuadrat ini sama dengan 1 joule. Ya, saya ulangi sekali lagi. Meter kuadrat per second kuadrat ini adalah baru 1 joule. Kalau kita mau jadikan kilojoule, karena di data tabel properti itu spesifik internal energi satuannya kilojoule. Lalu kalau kita mau hasil akhirnya kilojoule, maka jangan lupa nanti perhitungan kita di energi kinetik ini harus dikali 10⁻³ supaya bisa sama dengan kilojoule per kilogram. Ya, kalau Anda lupa kalikan 10⁻³, maka ini hasilnya hanya joule per kilogram. Oke, jadi jangan lupa, nggak apa-apa kalau nggak mau dikalikan 10⁻³, perhitungan ini setengah M dot V kuadrat, V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, Anda harus ingat, kalau belum dikalikan 10⁻³, maka satuannya hanya joule per kilogram. Ya, ini saya tulis di sini. Satuannya hanya joule per kilogram. Ya, ini kalau belum dikalikan 10⁻³. Kalau sudah dikalikan 10⁻³ ya jadinya kilojoule. Oke? Begitu juga untuk yang energi potensial, gaya gravitasi bumi kita tahu ini percepatan, jadi satuannya meter per detik kuadrat. Sedangkan ketinggian satuannya adalah meter. Jadi ini sama seperti satuannya energi kinetik yaitu meter kuadrat per second kuadrat. Nah, kalau belum dikalikan 10⁻³ sama nanti satuannya baru joule per kilogram. Kalau misalkan dikali 10⁻³ berarti satuannya jadi kilojoule per kilogram. Nah, kalau Anda nggak mau kalikan 10⁻³ di energi kinetik sama energi potensialnya nggak masalah,
Hanya nanti ujungnya itu di sini ya, ujungnya itu, kalau di sini joule per kilogram, maka jangan lupa internal energi ini yang Anda dapatkan di tabel properti ini jangan lupa dibagi 1000, karena ini satuannya kilojoule. Lalu nanti di hasil akhirnya bukan kilojoule per second, tapi joule per second atau hanya watt, jadi nggak ada kilowatt. Ya itu kalau Anda pakai joule per kilogram, belum dikali 10⁻³ untuk kinetik, energi kinetik dan potensial. Nah ini penting ya, kenapa? Karena seringkali nanti kita menghadapi soal, kita sudah benar masukkan persamaannya. Cuma kita lupa dengan satuannya. Jadi kita masukkan m.nya berapa, kecepatannya berapa, kita masukkan percepatan gravitasinya, kita masukkan ketinggian. Cuma kok angkanya nggak balance gitu ya. Karena kan yang 1 kilo, yang 1 joule kan beda 1000 gitu ya, 1000 kalinya. Nah, makanya di sini kita perlu cermati jangan sampai hasil akhirnya berbeda jauh gitu. Oke, demikian. Jadi di sini kita bisa cermati lagi penjabaran di ruas kanan. Sekali lagi ini baru ruas kanan, yaitu baru di delta S system, baik yang satuannya energi kilojoule atau joule maupun yang satuannya laju kilojoule per second, bisa juga joule per second, bisa juga kilowatt, bisa juga watt. Gitu ya. Oke? Nah, sekarang selanjutnya nanti dalam studi kasus yang kita hadapi, terkadang sistem yang kita amati itu memiliki beberapa kasus-kasus tertentu. Atau bahkan sistem tersebut bisa kita asumsikan dengan asumsi-asumsi tertentu. Nah, kira-kira ada 3 case tadi yang akan kita bahas untuk bisa justru nanti dengan case tertentu ini akan menyederhanakan ruas kanan kita, gitu ya. Oke, sekarang case yang pertama. Case yang pertama apabila sistem kita mengalami proses di mana kondisi akhirnya itu sama dengan kondisi awalnya. Nah, itu bisa terjadi. Anda boleh ingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran terdahulu ya, yang kita bahas di pertemuan atau topik atau video sebelumnya. Kira-kira proses apa ya yang kondisi final state-nya itu sama dengan initial state. Nah, nanti Anda boleh sharingkan ketika live session. Nah, sekarang saya bahas untuk persamaannya dulu ya. Jadi kita perhatikan di sini, kalau kondisi final state-nya sama dengan initial state, berarti udah gampang ya ruas kanan kita, energi final dikurang energi inisial, ketika finalnya sama dengan initial state, berarti kan kalau dijabarkan begini ya, energi final sama dengan energi inisial, berarti energi finalnya ya E1 kan, karena sama inisial, minus E1, berarti tidak lain tidak bukan adalah sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita jabarkan juga, ya kita jabarkan juga di sini. Berarti kondisi inisial internal energi kurangi final ini kan sama, berarti sama dengan 0. Kinetiknya juga sama dengan 0. EP-nya juga sama dengan 0. Berarti kalau gitu ruas kanan ya, delta S system-nya akan sama dengan 0. Berarti hasil akhir persamaan kita gimana, Bu? Energy balance-nya. Kalau kondisinya ini, final state sama dengan initial state. Berarti kalau kita tuliskan E in min E out-nya, delta S system-nya akan sama dengan 0. Kalau disederhanakan lagi berarti E in itu sama dengan E out. Nah, Anda bisa bayangkan juga tadi saldo rekening Anda gitu ya. Kalau saldo rekening Anda di akhir bulan sama dengan awal bulan, berarti tidak lain tidak bukan adalah uang yang masuk bisa jadi sama dengan, ya, uang yang masuk sama dengan uang yang keluar. Berarti saldo Anda 0 kan di sini. Gitu. Ya. Oke, uang yang di state akhir, di akhir bulan, sama dengan kondisi di awal bulan gitu ya, sama dengan 0. Ya, karena kalau di awal bulan tadi kan kita belum dapat E-in ya. Jadi asumsi saldonya sama dengan 0 gitu. Oke, ini kondisi final state sama dengan initial state untuk kalau satuannya joule ya, E-in. Nah, sekarang kalau satuannya laju ini juga sama sebenarnya.
Karena kan sebenarnya di ruas kanan ini, dE per dt, itu kan penjabarannya U2 min U1, EK2 min EK1, EP2 min EP1. Nah, ini U2 min U1-nya kan sama dengan 0. EK2 min EK1 sama dengan 0. EP2 min EP1 sama dengan 0. Berarti sama ya? Berarti kurang tidak lain tidak bukan, maka ini secara tidak langsung dE per dt juga sama dengan 0. Maka kalau dalam bentuk laju, ini juga sama. Penjabarannya menjadi E dot in minus E dot out sama dengan 0. Berarti laju aliran atau laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar gitu. Oke? Nah, ini case yang pertama, ruas kanannya sama dengan 0, jadi delta S system atau saldo tabungan kita tadi sama dengan 0 ketika apa? Ketika kondisi akhir itu sama dengan kondisi awal, ya. Ini case yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut case yang kedua. Case yang kedua, apabila kita memiliki sistem yang disebut dengan stationary atau stasioner. Apa sih maksudnya stationary system atau sistem stasioner? Sistem stasioner definisinya adalah sistem yang diam, literally diam. Nah, diam itu maksudnya apa berarti? Diam itu berarti dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Jadi V1-nya sama dengan V2. Diam juga berarti dia tidak mengalami perubahan ketinggian, tidak berubah posisinya. Jadi ketinggian 1 sama dengan ketinggian 2. Jadi Anda bayangkan kalau sistem Anda diam ya seperti ruang belajar dan kamar kita sekarang kan diam ya, nggak bergerak kemana-mana kan. Jadi V1-nya sama dengan 0 ya V2 juga sama dengan 0. Terus dia nggak berubah posisi, Z1 sama dengan Z2. Nah sehingga dari sini nanti kira-kira Anda sudah bisa tebak nih kalau dari persamaan energy balance yang kita turunkan delta U plus delta EK plus delta EP. Nah di sini EK2 min EK1 plus EP2 min EP1 kalau dijabarkan kan seperti ini. Nah, ketika kecepatan keduanya sama dengan V1, maka kan di sini kan sama dengan 0 nih. Ketika ketinggian kedua sama dengan ketinggian 1 ini juga sama dengan 0. Maka sebenarnya kalau stationary, sistem yang diam, maka kita bisa tuliskan delta EK-nya sama dengan 0, delta EP-nya sama dengan 0. Nah, jadi nanti kalau dalam studi kasus atau dalam pengerjaan soal, Anda asumsikan sistemnya stasioner, berarti itu delta EK sama dengan 0, delta EP sama dengan 0. Ya, jadi ini sama dengan 0, delta EP juga sama dengan 0, delta EK juga sama dengan 0, delta EP juga sama dengan 0. Nah, kalau gitu tinggal menyisakan apa ruas kanan kita? Berarti ruas kanan kita tinggal menyisakan delta U. Delta U kalau dijabarkan U2 minus 1. Kalau dijabarkan lagi dengan massa berarti massa dikali U2 minus 1. Nah, berarti kalau mau ditulis disederhanakan lagi juga boleh. Kalau enggak, tinggal ini nanti dimasukkan angka-angkanya saja. Kalau masuk ke dalam soal. Tapi kalau mau Anda tuliskan begini juga boleh, gitu. Oke? Nah, ini untuk yang satuannya, satuan energi, kilojoule. Untuk yang satuan laju juga sama, ya. Prinsipnya sama, kalau delta EK sama dengan 0, kalau laju, berarti ini juga DEK per DT juga sama dengan 0. Ini juga DEP per DT juga sama dengan 0. Maka nanti, ya, kenapa sama dengan 0? Karena kan di sini EK2 min EK1 sama dengan 0, ini juga EP2 min EP1 sama dengan 0. Ya, ini juga sama dengan 0. Ini juga, ya. Maka kalau kita tuliskan, nanti ini tinggal menyisakan ruas kanannya DU per DT. Nah, DU per DT-nya ya ini, U2 min U1 per delta T, atau U2-nya dipecah jadi M dot. Gitu. Nah, ini ruas kanannya tetap E dot in minus E dot out. Oke, jadi tergantung yang diminta satuan
kilowatt atau satuan kilojoule. Nah, yang penting itu Anda ingat ininya aja gitu, nanti tinggal coret-coret. Oke, mudah ya? Baik, ini yang case kedua. Nah, case ketiga ini juga yang sering banyak nanti akan, kita asumsikan dalam perhitungan-perhitungan kita, yaitu steady state. Masih ingat dengan definisi awal steady state, yaitu apa? Sistemnya tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Jadi dia tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Berarti kalau ada hubungannya dengan waktu, kita pakai persamaan yang E-dot. Nah, persamaan yang kedua ini E-dot ya. Tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Nah, by the way, kalau kita ingat pelajaran kalkulus atau matematika dasar, DE per DT ini secara harfiah kita bisa bilang ini adalah perubahan energi dalam sistem terhadap waktu. Nah, kalau definisinya tadi steady state adalah tidak mengalami perubahan terhadap waktu, berarti ini kita bisa langsung coret nih. Berarti ini tidak lain tidak bukan adalah sama dengan 0. Nah, kalau ini mau sama dengan 0 ya mau DE apa DU, DEK-nya, DEP-nya ya pasti semua sama dengan 0. Berarti kalau kita sederhanakan energy balance kita kalau asumsinya steady state ini adalah DE per DT-nya sama dengan 0. Artinya energi dalam sistemnya tidak mengalami perubahan terhadap waktu, maka ruas kanannya jadi 0. Nah, di sini energy balance kita menjadi E dot in minus E dot out sama dengan 0. Kalau disederhanakan berarti laju energi yang masuk sama dengan E dot out. Nah, kalau steady state, apakah delta E sistemnya juga sama dengan 0, Bu? Ya, kebanyakan pasti ya. Kenapa? Karena kan DE per DT itu sendiri kan sama dengan delta E sistem per delta T. Nah, kalau ini sama dengan 0, maka delta E sistemnya kan juga sama dengan 0 kan. Nah, kan gini. Karena delta E sistem itu kan berarti delta T kali 0 kan, gitu. Ya, jadi delta E sistemnya juga sama dengan 0. Nah, ini kalau mau dijabarkan juga penjabarannya akan sama ya. Kalau ini mau disederhanakan. Jadi E in min, hanya bedanya nggak pakai dot. Sama dengan 0 juga ruas kanan. Jadi E in sama dengan E out. Oke, so ini adalah 3 case yang kita cermati dan mungkin akan sering kita gunakan dalam studi kasus kita dan kita lihat ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Karena dengan adanya asumsi-asumsi ini memudahkan kita. Salah satunya steady state ini membuat ruas kanannya jadi sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau ruas kanan jadi sama dengan persamaannya jadi mudah. Jadi tinggal E dot in sama dengan E dot out atau E in sama dengan E out. Tapi tetap ya, nanti ketika Anda mengerjakan studi kasus atau soal-soal, saya akan tetap meminta Anda untuk menjabarkannya atau menurunkannya dari awal ini, ya, dari awal persamaan dasarnya. E in min E out sama dengan delta E system atau dalam bentuk dotnya ini. Karena ini penting, Anda mencoretnya itu dari persamaan dasar, kemudian Anda tuliskan asumsinya apa, sehingga asumsi ini yang akan menjadi dasar, oh ini boleh dicoret sama dengan 0. Jadi nggak tiba-tiba nulis sama dengan ini gitu ya, sama dengan E dot ini enggak. Baik, dari sini berarti kita sudah belajar tentang energy balance dasar, kita sudah belajar tentang perubahan energi dalam sistem, perhitungannya seperti apa yang ada di ruas kanan, juga asumsi-asumsi studi kasus yang ada yang menyebabkan perhitungan energi dalam sistem ini, delta E sistemnya bisa disederhanakan. Mulai dari kondisi yang final state-nya sama dengan initial state, lalu kondisi sistemnya stasioner, dan juga asumsi ketika sistemnya mengalami proses steady state. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas yang ruas kiri. Jadi karena ruas kanan sudah selesai, sekarang yang ruas kiri, yaitu yang di bagian E in minus E out, yang energi transfer. Oke, kalau begitu semangat melanjutkan belajarnya. Terima kasih.